kok terbental. Oke, kita kasih naik ada Ibnu Kalam. Ibnu Kalam. Ya, selamat malam Pak Ibnu Kalam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Ibnu Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Ini saya mengatakan bahwa Quran bilang Isa itu suci dan Muhammad didapati sesat. Tapi orang Islam tidak percaya ini. Harus percaya karena itu data. Pak Kalam, Anda Muslim kan? Muslim. Muslim. Tapi kenapa ini Anda kok percaya ini dengan ini? Perintah dari Al-Quran. Perintah dari Al-Quran. Jadi betul Pak Kalam bahwa orang yang Muhammad beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Pak Kalam percaya bahwa Muhammad itu didapati sebagai seorang yang sesat. Iya, sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, tuh. Ya, bagaimana menyadarkan ini Pak Kalam kepada teman-teman atau sahabat-sahabat Anda? Ya, terpaksa saya bantu Edis. Tapi beri juga saya kesempatan sedikit kepada saudara-saudara saya Muslim yang Islam supaya jangan mau mengatakan Nabi Muhammad itu Rab, itu sangat bermasalah. Katakanlah bahwa Nabi Muhammad itu. Assalamualaikum. Ya. Oke, coba Daeng Sarul, jangan kau malu menunjukkan wajahmu sebentar. Ya, Pak Sarul, Daeng Sarul, silakan Pak. Oke. Ini Ibnul Kalam ini orang apa? Makassar kah? Ya, orang Bugis Pak, orang Bugis Makassar. Kenapa juga kau begitu? Maksud Bapak apa? Ikut sama Edis, sudah tua. Kalau dengarkan dulu. Muslim di bawah. Beri kesempatan ini. Dengarkan dulu Pak, dengarkan dulu. Saya gantikan Makassar juga saya. Saya Makassar juga saya. Saya jadi penonton di atas. Ya, silakan. Boleh dengarkan sebentar sekali. Muslim di bawah kalau naik di roomnya Edis, main-main saja, jangan terlalu serius. Karena Edis ini kasih bodoh-bodoh saja kamu itu. Ada TV-nya si Edis ini. Oke, ada sama aku baik. Sama dia itu. Jadi baik, ini di sini main-main saja ya. Biar saya yang jawab. Biar oke, silakan Pak Kalam. Main-main saja, main-main saja di bawah. Muslim jangan naik. Kalau kamu naik di room Daeng Sarul, tenang. Jangan kau macam-macam dulu jinnya. Tenang dulu. Jangan macam-macam kau deh. Tenang dulu. Oke. Jangan macam-macam. Pak Kalam, silahkan dijawab. Bukan saya naik ke Serupang, bukan aku naik ke Serupang. Kalau Muslim naik di atas di romnya Edis, main-main saja. Jangan diulang-ulang lagi. Oke, baik. Tidak boleh main di dalam Al-Quran, tidak boleh main-main. Silakan Pak Kalam. Ya, tidak boleh. Jadi saya ingin sampaikan kepada umat Islam di seluruh Indonesia supaya jangan berani mengatakan Nabi Muhammad itu Rab, bermasalah. Sebentar Pak Kalam, ini fokus dulu ke sini. Artinya Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat, betul? Ya, didapati seorang yang sesat. Tuh, silakan Muslim tuh. Ini Daeng ini ya, jangan macam-macam. Ini Daeng juga ini. Ini Pak Kalam asli Bugis ya. Nanti dia menjadi tidak sesat setelah menjadi nabi. Setelah menjadi nabi pun pernah ditegur di dalam Al-Quran 2 kali tegur. Iya. Ada yang berani menantang naik. Silakan ayo silakan. Ini saya undang Muslim yang bagus. Kalau naik bagus-bagus, jangan marah-marah loh. Kenapa kamu nanya-nanyain alamat? Karena menjengkelkan. Coba, gini, iya makanya begini Pak Kalam. Umat Muslim ini, ya saya perhatikan kebanyakan orang Islam ini, ketika mereka nggak mampu diskusi, tanya alamat rumah. Ya. Kenapa sih kalian ini bantah saja argumennya? Gitu loh. Ya. Dia mau tinggal di mana itu bukan urusanmu. Oh, memang berat orang Islam nih ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik yang Muslim. Ayo naik ke sini. Bantahlah argumennya. Jangan kau tanya alamat rumahnya. Bisanya hanya mempersekusi aja kerja kalian ini. Bantah nggak mampu. Ya, Dedi Nasution, silakan nyalakan kamera.
Dedi Nasution. Nih. Ya, Bang Dedi Muslim, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Ya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Pak Ibnu Kalam bahwasanya Muhammad itu didapati orang sesat? Setuju saja, Bang. Oke, kalau sudah setuju, kita taruh di bawah ya. Kalau setuju taruh bawah. Kita cari yang membantah ini. Mudah-mudahan semua Muslim setuju. Rijal Motor. Iya, silakan Rijal Motor. Saya masuk di ruangannya, masa saya dikasih keluar? Tidak berani dengar penjelasan dari saya. Silakan ya, silakan yang muslim kalau ingin membantah naik, tapi mereka nampaknya tidak sanggup membantah nih. Mereka nggak sanggup membantah Pak Kalam. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Nazir. Muhammad Nazir Hussein. Yuk. Ya, Muhammad Nazir Hussein, Muslim ya, Muslimah ya. Halo Mbak, Muslimah Mbak ya? Ya. Oke. Sudah menyimak dari tadi atau barusan datang Mbak? Ya. Sudah menyimak dari tadi? Bang, di sini Bang. Gimana? Jaringannya jelek. Bagus kok, bagus. Maksud saya sudah jaringannya menyimak. Jelek. Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Iya, sudah nyimak dari tadi. Oke, Anda setuju bahwa Muhammad menurut Al-Quran didapati seorang yang sesat? Nabi Muhammad. Bukan, Udin. Karena itu pada saat beliau sebelum menjadi nabi. Ya, kita bicara ketika dia didapati. Berarti ini kita manggilnya apa? Nama laki-laki, nama Muhammad tapi perempuan ini. Oke. Jadi Mbak Muhammad ya, Mbak Muhammad, apakah Anda setuju bahwasanya Muhammad didapati sebagai seorang yang sesat? Ya. Sesat dalam kata apa dulu? Artinya tidak mengerti agama, tidak mengerti tentang Tuhan, tidak mengerti syariat. Ya, tidak mengerti tentang masalah akidah, belum mengerti masalah iman, syariat. Sebelum diangkat menjadi nabi. Iya. Dia belum menjadi nabi, jadi wajar. Jadi Muhammad masuk golongan. Oke, jadi Muhammad masuk golongan orang-orang sekitarnya, betul? Orang-orang Quraisy, betul? Berat ini mengakui kenyataan. Dan datanya tertulis dalam Al-Quran. Datanya tertulis dalam Al-Quran. Jadi itu teman-teman ya, kalau muslim-muslim yang mengakui, mereka akan mengakui. Oke Pak Kalam. Jadi intinya saya sudah mendapatkan apa yang Pak Kalam katakan itu benar ya. Benar. Dan Mbak atau Kak Muhammad sudah juga mengakui bahwa Muhammad didapati sesat seperti itu. Dan bahasa yang digunakan tafsir itu memang diperhalus saja. Iya. Tapi sebenarnya sesat. Sesat. Tuh. Sesat. Jadi teman-teman Muslim. Saya ingin menekankan bahwa memang berarti Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Karena dalam Al-Quran itu berkata jujur bahwa Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah 2 kali. Itu berarti menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukanlah karangan Muhammad. Nah, menjadi pertanyaan begini. Yang menjadi pertanyaan besar begini. Di dalam Quran surat An-Naml atau An-Najm ayat 3-4 itu dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ini menjadi pertanyaan besar ini Pak Kalam. Bagaimana mungkin Quran bilang, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan apa yang diwahyukan. Kalau memang
yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia, bagaimana mungkin Allah menegur dia? Ya, jadi poin penting berarti Ya itu Al-Quran itu bukanlah karangan Nabi Muhammad. Yakin itu emang dari Allah Iya. gitu. Logikanya kalau Al-Quran Jangan itu diulang karangan lagi. Nabi Muhammad, Intinya begini. Enggak Oke, mungkin sekarang beliau begini, kamu, apa ya, Mbak menjelaskan Muhammad. dirinya sendiri. Nampaknya suara kita delay nih sama dia ini teman-teman repot. Oke, Muhammad Nazir, apakah Anda mendengar saya? Delay suara kita teman-teman. Oke, Muhammad Nazir saya turunkan dulu, bagusin dulu sinyalnya ya. Begini Pak Kalam, menurut Al-Quran, semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepada dia, betul? betul. Tapi bagaimana mungkin dia ditegur oleh karena yang diucapkannya? Tidak boleh saya jelaskan Karena? di sini. Wah, Bisa saya bahaya menjadi- ini. Bisa saya Berat. dituduh menjadi Salman Rushdie. Saya Bagaimana? bisa dituduh menjadi Salman Rushdie. Bisa dituduh menjadi Salman Rushdie, ya. Karena memang begini teman-teman, kalau kita baca Al-Quran Tapi itu tetap ya, ada teman-teman, ya. penjelasannya kan. Tetap ada penjelasannya. Ya. Jadi makanya saya bilang begini, Quran kan bilang tidaklah yang diucapkannya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berasalkan hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin itu terjadi kalau memang yang diucapkan dia itu wahyu, kok Allah menegur apa yang diucapkan Muhammad? Itu Saya artinya mengerti Allah pertanyaan itu, menegur saya- wahyunya sendiri. Betul. Ya, saya mengerti pertanyaan itu, tapi memang agak ruwet, berat menjawabnya. Berat. Apalagi ada ayat yang terkait dengan dibolehkannya bersetubuh dengan perempuan yang masih ada suaminya. Itu paling berat. Nah, itu berat. Iya. Boleh dihalalkan bagimu budak-budak yang kamu miliki. Ya, ada yang Sahrul. Gimana? Apa yang mau Anda bantah dari Ibnu Kalam? Wajahmu jangan kau tutup-tutupi begitu. Saya pakai begini dulu. Iya, kau ini nggak pernah pakai baju kau nih. Iya, ini pakai baju sudah saya ini. Oke, kemana coba ini? bilang sama Pak Kalam di mana dia salahnya. Silakan. Pak Kalam, macam mana itu? Apa salahnya di situ? Ini tukang debat juga ini. Ya tidak boleh dikatakan salah. Tetapi harus ada istilah nafi isbat. Ada ayat dinafikan dan diisbatkan kepada ayat yang lain. Jangan terlalu panjang. Jangan terlalu Saya panjang. khawatir Anda tidak mengerti tentang nafi isbat. Oke. Ya. Oke. Tapi kalau di- Apakah Anda memang sudah mengakui bermasalah, Sarul dijelaskan. bahwasanya Muhammad itu sesat? Iya, sesatnya itu dari sebelum dapat akidah gitu. Nah, sekarang Sarul sudah mengiyakan. Ya, Oke, berarti kamu setuju dengan Pak Kalam? Oke, berarti kamu setuju dengan karena datanya Iya. ada di Al-Qur'an. Iya. Ya. Oke, berarti sekarang Daeng Sahrul Ya, sudah coba kamu mengiyakan buka dulu. bahwa Muhammad didapati seorang yang sesat. Betul. Karena datanya ada di Al-Qur'an. Muhammad didapati seorang yang sesat. Di situ tertulis di Al-Fatihah, betul. Al-Fatihah ini. Yang sesat itu di Al-Fatihah. Enggak, di dalam surat Ad-Duha ayat yang itu? ke-7. Walak dolin. Kalau Oke, di Muhammad situ orang surat yang Toha seperti itu enggak? bingung. Oke, Muhammad orang yang seperti itu enggak? Dia itu bingung. Ini Dia kenapa bingung nih di sinyalnya situ. ini bingung. Sebentar, Pak Kalam saya turunkan sebentar Pak Kalam ya. Ini nampaknya kalau dua orang agak berat ini. Sebentar, biar saya diskusi sama Pak. Oke. Anu. Turunkan Oke. saja, turunkan. Terima kasih Ya, coba, Pak Kalam. Terima kasih Pak Kalam. Ya, Saya turunkan sama-sama. dulu. Turunkan Pak Oke, Kalam. Sarul. Sarul. Oke, coba Adis. Menurut Al-Qur'an, Hmm. menurut Al-Qur'an Muhammad didapati Oke. seseorang yang dolan, betul?
Di surat Toha ya. Ayat ke-7. Toha, Ad-Duha, bukan Toha. Oh, ayat Ad-Duha. Ya, surat. Di dalam surat Ad-Duha, oke. Di dalam surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Ayat 7. Muhammad didapati seorang yang sesat, betul? Tidak ada di situ tulisnya sesat. Bingung. Sebentar sesat, sebentar bukan. Oke, baik. Saya tunjukkan. Baik, sabar. Menambah di situ. Saya pun boleh buka di sini. Baik. Saya boleh buka di sini. Nih, di dalam surat Ad-Duha ayat ke-7 saya bacakan di sini. Apa dikatakan? Apa dikatakan di sini? Dan dia mendapati kamu seseorang yang tidak mengerti agama, tidak mengerti akidah, betul? Betul atau tidak? Biar saya yang baca. Kau nama-nambah, Pak. Biar saya yang baca. Coba baca. Dan dia mendapati seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Apa bingungnya betul? Di situ? Apa bingung apa dia? Nah. Jadi di sini sebentar. Dia bingung apa? Dia bingung. Apa yang Muhammad bingungkan? Saya tahu. Apa jadi di sini dan bukan dia juga mendapati sebelum menjadi nabi. Iya. Apa itu bingungnya di mana? Yang bingung karena belum mengetahui akidah. Mengetahui akidah dan hukum yang benar. Oke, belum mengetahui akidah, belum mengetahui hukum yang benar. Contohnya apa? Oke, coba. Contohnya apa? Tidak mengerti akidah. Ya kan banyak lah itu. Menyembah berhala, betul? Makanya menyembah berhala, betul? Di mana datanya menyembah berhala? Sekarang saya tanya, Muhammad tinggal sebentar. Muhammad tinggal di lingkungan apa? Tunjukkan datanya di mana di situ Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan datanya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu dari suku apa? Tunjukkan datanya. Kamu tadi Muhammad menyembah berhala. Tunjukkan dong. Waduh, berat. Makanya ini saya tunjukkan data. Muhammad. Berat. Waduh. Ngoceh terus. Sebentar, saya tanya dulu. Ini pertanyaan pertama, tapi akan menjadi pertanyaan terakhir kalau kamu tidak jawab. Ya. Muhammad dari suku apa? Di mana datanya menyembah? Baik, saya turun.